Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Senang kembali bisa menyapa saudara. Saat ini saya sedang ada di salah satu mall di Jakarta Selatan, melihat situasi yang luar biasa dengan latar belakang orang pada makan karena ada di food court. Saya mau share satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Bayangkan, Petrus bilang, lu kalau buat dosa, lu dipukul, ya itu mah bukan disebut pujian. Emang upah dari sesuatu yang kau buat yang tidak baik itu, kau memang pantas dapat ganjaran. Jadi dikatakan, engkau menderita pukulan karena dosa, nggak layak dipuji, nggak ada kita bilang, oh dia hebat loh, dia dipukul karena dia salah, tapi dia tetap berdiri tegar. Nggak ada ya, itu bukan pujian ya, karena pelanggaran itu pasti ada hukumannya. Tapi yang hebat ini, yang Petrus ingin katakan begini, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kan keren kan? Kok lucu ya orang Kristen, buat baik malah menderita. Benar, di dunia ini yang gelap ya kan, maksudnya di luar kita orang Kristen ya, di dunia yang kacau balau ini, saudara dan saya memang selalu bertolak belakang. Kadang-kadang kita lakukan yang baik, orang menerima kelakuan kita dengan persepsi yang salah, maka orang malah menggosip kita, orang malah membicarakan kita, bahkan menyakiti kita. Ya nggak apa-apa, selama itu kita lakukan dengan dasar kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan bilang itu kasih karunia. Kenapa? Dengan begitu engkau bisa menjadi berkat. Lewat orang yang membuat engkau menderita, malah engkau terus melakukan hal yang baik. Kalau kau dihukum karena buat jahat, itu mah biasa. Itu nggak bukan pujian. Itu memang pantas dan layak kita terima. Jadi dari sini saya belajar. Saya yakin Petrus menulis ini karena pengalaman hidupnya. Dia merasa dia berbuat baik ketika menolong Yesus di Getsemani. Ternyata itu kejahatan sehingga dia menerima ganjarannya, saudara ya. Nah, mari kita sekarang lakukan. Lakukan semua yang baik dengan dasar kebenaran. Walaupun dunia mengatakan itu jahat, dalam bahasa daerah salah satu di Indonesia bilang sebedeting. Yang penting saya lakukan terus, dan kalau saya menderita karena itu, itulah kasih karuniaku sebagai orang percaya. Ingat, Tuhan pasti adil, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, pasti Tuhan di pihak kita. Dan Alkitab bilang, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Oleh karena itu, terus lakukan kebaikan, hasil dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.